Pasang kacamata mulai menua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah wa nasra abdah, wa azza junda wa hazamal ahzaba wahdah. Allahumma fassalli wassallim ala man fihi uswatun hasanah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Ashabal fadilah, setajana para alim, para ulama, para habaib, para kiai, para ibu nyai, para sepuh bini sepuh, wa nakhusu bidzikri al-mukarram Romo Ki Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Alallah beserta segenap keluarga besar Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong yang kami banggakan, kami takdimi tamu kehormatan kita Kiai Haji Zulfa Mustafa. Semoga beliau istiqomah, diparingi sehat, kabul hajat, amin. Hadir pula ada Habib Hadi bin Ja'far bin Syekh Abu Bakar, Habib Hadi As-Segaf. Kemudian hadir juga ada Habib Mahdi dan juga ada Prof Zaki, akademisi kebanggaan kita, muda, ganteng, kabul hajat Prof, dan segenap para pejabat baik TNI sipil maupun Polri, Bapak PJ Kabupaten Probolinggo, Bapak PJ Wali Kota Probolinggo, Bapak PJ Wali Kota Malang, kemudian insya Allah hadir juga Bapak PJ Kabupaten Bondowoso beserta segenap jajaran, Pak Kapolres, Pak Dandim atau yang mewakili. Kemudian juga hadir di sini segenap jajaran para pejabat legislatif, Kiai Haji Hasan Irsyad. Kemudian ada semua teman-teman yang hadir di sini warna-warni. Ada yang pakai baju hijau, kuning, putih, indah sekali seperti pelangi. Semoga negara kita dalam keadaan aman, tentram dan damai, amin ya rabbal alamin. Juga hadir Kiai Husin Irsyad. Beliau ini adalah santri paling senior yang dulu sering mendampingi Al-Arif Billah, almarhum Al-Arif Billah Kiai Haji Hasan Saiful Rizal, dan para habaib, para gus, para kiai. Ada Lora Faiz, Lora Fahmi dari Pondok Pesantren Nurul Jadid juga, dan beserta adinda-adinda yang ganteng-ganteng hari ini, Gus Alek dan Pamanda yang saya sepuhkan, saya takdimi, saya idolai, Kiai Haji Hasan Naufal, Kiai Hasan Sidni, Kiai Hasan Ainul Yakin, dan segenap keluarga besar Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Para rawuh, para hadirin, para jamaah Al-Fakir, pertama-tama mengucapkan atas nama pribadi maupun keluarga, minal aidin wal faizin wa makbulin kullu amin wa antum bi khair. Mohon maaf lahir batin apabila kami kemudian memiliki kesalahan maupun yang disengaja maupun tidak. Dan juga sekaligus mengucapkan ahlan wa sahlan bi khudurikum wa jazakum wa ahsanal jazaa fid dini wad dunya wal akhirah, atas hadirnya, atas semangat, atas bantuan support dari semua para hadirin, para muhibbin, para alumni, para santri yang telah memberikan energi begitu besar kepada acara Haul Genggong.
pada hari ini yang ke-71. Al-Fakir Muhammad Haris agak berat sebenarnya, karena memang satu-satunya manakib yang paling saya khawatiri dan saya takutkan salah itu pada saat membacakan manakib dari almarhum birahmati hayyul qayyum al-arif billah al-qutbir rabbani Kiai Haji Muhammad Hasan bin Samsuddin bin Koiduddin. Al-Fakir hampir tidak berani, tak bengal abdinah Kak Dintoh memposisikan sebagai cucu. Kami setiap hari bersama dengan keluarga selalu memposisikan Ki Hasan Sepuh Kak Dintoh sebagai guru. Tidak mudah berdiri di sini di samping makam beliau, tapi karena ini sudah kewajiban, insya Allah kami akan bacakan manakib beserta perjalanan hidup beliau. Semoga ini menjadi ibrah bagi kita semua. Sekelumit suri tauladan dan hikmat almarhum al-arif billah Kiai Haji Muhammad Hasan bin Samsuddin bin Koiduddin bin Kiai Langger Tongket atau Abdullah Ngodeh bin Alawi Ngodeh bin Abdullah Sepo bin Alawi Sepo bin Pucuk Aji Tongket. Beliau lahir bertepatan pada 27 Rajab 1259 Hijriah, bertepatan tanggal 23 Agustus 1843 Masehi, dengan usia 115 tahun secara Hijriah dan insya Allah 113 tahun secara Masehi. Ki Hasan Sepuh yang biasa kita panggil, biasa kita sebut, beliau lahir dari pasangan Kiai Samsuddin dan Nyai Khotijah yang masyarakat biasa nyebut Kemiri dan Nyai Miri. Beliau berasal dari Sentong, menabi panjenengan ngaunengen delemah Kemunir Holili itu akan selalu melewati makam dari Kemiri sareng Nyai Miri. Ya tornah menabi tabarukan kepada Aba dari Ki Hasan Sepuh, ya tornah untuk singgah mendoakan dan tabarukan, insya Allah terparingi barokah saja. Amin ya rabbal alamin. Satu ketika Ki Samsuddin mendapatkan isyarah melalui mimpi. Sang ayahanda bermimpi melihat sang ibu, sang istri Nyai Khotijah Kak Adito merengkuh bulan yang sangat indah, kemudian menelan dengan habis bersih tanpa tersisa. Mimpi ini sangat indah dirasakan, yang kemudian tak lama kemudian Nyai Khotijah hamil dan kemudian melahirkan seorang anak yang bernama Ahsan, yang kemudian kita kenal dengan Kiai Haji Muhammad Hasan bin Samsuddin bin Koiduddin. Kiai Samsuddin tidak lama mendampingi sang anak dan istri. Di usia masih kecil beliau meninggalkan istri dan putranya, dipanggil ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ketika sepuh Kak Ditoh mulai kene ampun yatim para rabu. Sejak kecil beliau sudah tidak memiliki bapak dan kemudian diasuh oleh ibunya, yaitu Nyai Khotijah. Nyai Khotijah ini memposisikan sebagai single mother atau ibu tunggal. Beliau mendidik seorang Ahsan muda yang kemudian melanjutkan perjalanan menimba ilmunya ini, dididik langsung oleh sang pamanda yang bernama Kiai Haji Samsuddin.
namanya sama. Sampai kemudian usia 14 tahun, seorang Ahsan kecil yang dikenal beliau ini adalah seorang anak yang memiliki sifat-sifat yang sangat luar biasa. Beliau sopan, tawadhu, ramah ke semua orang, dan juga dermawan alias lampe. Mon ngakoh santren ke sepo kutulam lampe. Beliau juga memiliki pikiran yang sangat cerdas, daya tangkap yang sangat luar biasa. Ini dikenal sejak kecil beliau. Usia 14 tahun beliau kemudian melanjutkan pendidikan beliau, mondok di Poh Jentrek Pasuruan, di pesantren Sukonsari, asuhan dari Kiai Haji Muhammad Tamim. Ada satu kisah pada saat satu ketika Kiai Tamim Kak Ditoh akan membangun pesantrennya karena sebuah kebutuhan yang tidak bisa dihindari, santrejen banyak. Kemudian beliau dengan segala keterbatasannya, beliau berinisiatif untuk meminjam sebagian uang kepada santri-santrinya yang akan dikembalikan. Nginjem para rabu benementa sombengen, meminjam. Dan dua santri beliau yang bernama Ahsan atau Muhammad Hasan Kak Dito bersama Kiai Rofi'i. Jadi usia 14 tahun Kiai Hasan Sepo Kak Dito bersama dengan sepupunya yang merupakan putra dari guru sekaligus pamannya, Kak Dito bersama-sama mondok di Sukonsari. Nah, di saat itulah dua bersaudara ini berinisiatif ke seponika kagungan tabungan sesabe nang loteng. Dan tabungan inilah yang kemudian diambil sama beliau, kemudian diserahkan kepada gurunya dengan akad bukan pinjam, tapi diserahkan begitu saja. Dari situ berawal bagaimana kisah Ki Hasan Sepuh menjadi orang yang sangat dermawan. Setelah beberapa saat di Pondok Sukonsari, beliau melanjutkan pendidikan keilmuannya di Bangkalan, di salah satu pondok asuhan dari seorang ulama besar, guru dari para wali, Al-Alim Al-Alamah Asy-Syaikh Al-Hajj Muhammad Khalil Al-Bangkalani Al-Maduri Al-Jawi Asy-Syafi'i, yang kita kenal dengan nama Syekhona Khalil. Kesepo Kak Dito para rabu merupakan salah satu santri pertama. Santri pertama Ki Jemanah Ke Khalil Kak Dito Ki Abangun pondok. Kesepo Kak Dito sudah mondok di sana. Beberapa tahun di dalam asuhan seorang Syekhona Khalil, ada beberapa kisah yang menyebutkan, dan ini cukup masyhur dan sering diceritakan oleh Pamanda Al-Makfurlah Al-Arifillah Kiai Haji Muhammad Hasan Saiful Islam Nonbeng sering menyampaikan cerita ini. Satu ketika pada saat Syekhona Khalil Kak Ditoh proses abangun pondok, menabi abangun pondok Kak Ditoh, orang-orang saben Kak Dito biasanya masyarakat berbondong-bondong untuk kerja bakti. Masyarakat sekitar banyak sekali yang datang bekerja bakti tanpa dengan sangat ikhlas. Hanya Kiai Khalil ini selalu menyediakan makan bagi orang-orang. Satu ketika lumbung, beras dan bahan pokok seeke bayi paring deer kareng orang sekerja bakti Kak Dito neka habis, menipis, neka sesah. Syekhona Khalil neka Dito sesah. Karena ini sudah menipis, de remas ya aparingna deer karing orang saya kerja bakti. Akhirnya Syekhona Khalil, Kiai Khalil Kak Dito adi kanan ka Kiai Hasan. San, denak cung, engkau sesah, cung. Banyak orang kerja bakti, masyarakat kerja bakti.
tapi beres palak tahada. Doaki san, doaki tidak remes sekiranya beres dia cukup. Karena mendapatkan perintah dari sang guru, Kesepok kemudian meninggalkan setelah pamit kepada sang guru, kemudian beliau berdoa dan di situ dikisahkan tidak selang berapa lama setelah beliau mendoakan kondisi kesusahan ini. Neka pas banyak berbondong-bondong masyarakat orang yang datang ngater beres bahan pokok, berduyun-duyun orang mengantarkan bahan pokok sehingga sampai lumbung Kak Dito tak cukup, para pesak pun tak cukup. Yang kemudian dengan buru-buru saya honahole Kak Dito adi kanan kepada santrinya Ki Hasan kata, celok kaki Hasan, celok Hasan. Setelah menghadap kemudian abdina Kiai san cukup stop doanya, cak doa bolehlah cukup dikit takut tak cukup lumbung. Setelah itu kemudian itulah kemudian dikisahkan bahwa Ki Hasan, Ki Haji Muhammad Hasan bin Samsuddin bin Koiduddin memiliki kekeramatan bukan hanya sejak beliau mentas kemudian menjadi kiai, bahkan sejak muda kekeramatan beliau itu sudah tampak. Satu ketika ini diceritakan oleh salah satu keluarga dari keturunan Syekhona Khalil di dalam ceramahnya. Neka ceritah satu ketika ke sepo Kak Dito diajak mancing sareng Syekhona Khalil, satu sampan, satu kapal. Begitu ke Khalil Kak Dito mendapatkan ikan besar, pas iangka begitu teguk cukup kaditah neka tanya aki ke Ki Hasan, Cung, menurut Dika Cung, cukup riak eke bemole masa, apa kita lepaskan saja? Tak selang beberapa lama Ki Hasan sepuh neka aja, abdi nak Kiai, mohon maaf menabi bisa col saus arapasan neser takok na anaan nyari takok keluarga na nyari takok anak tak bisa deer, sampai sebegitu panjangnya pikiran seorang Ki Hasan sepuh dalam menghargai kehidupan, tidak hanya menghargai menongsa, bahkan mun kula sareng panjenengan mak bekrebek huring napun beruat mancing repot. Ini adalah salah satu kelebihan-kelebihan yang semoga ini bisa menjadi ibrah betapa kita tidak hanya menghargai sesama tetapi juga menghargai makhluk yang ada di sekitar kita. Bahkan kehalusan hati dari seorang kesepuh neka oneng adebu kesepuh Kak Dito kepada salah satu muridnya, kula neka Cung mon ajelen man kaman ajelen ka sekitar compoon tetangkeh kita melihat ada dedaunan, kula neka tak oneng senyamanah memetik daun yang ada di jalanan. Ana apa Kiai? Pertanyaan yang muncul. Karena bahkan daun-daun ini pun ini benar hak kita, bukan hak kita. Pohon ini ada pemiliknya. Daun-daun ini ada pemiliknya. Bahkan untuk dipetik saja Ki Hasan Sepuh itu tidak berani. Karena itu memang bukan hak beliau. Sebegitu menghargainya. Ini Ki Hasan Sepuh Kak Dito. Mun kula sareng panjenengan bedepau kudus-kudus pun mak dadi mikir, sing penting kenyang. Ini adalah seorang Ki Hasan Sepuh. Kemudian setelah sekian tahun Ki Haji Muhammad Hasan mondok di Bangkalan, sang sepupu Ki Haji Rofi'i Kak Dito menunaikan ibadah haji yang kemudian melanjutkan pendidikan di Mekah dan diikuti kemudian beberapa saat oleh Ki Hasan Sepuh nyusul ke Mekah. Kemudian beliau di sana juga menimba ilmu dan banyak sekali cerita-cerita masyhur yang kemudian betapa
keilmuan dari Ki Hasan Sepuh Kak Dito diakui oleh ulama-ulama yang ada di Makkah. Kisah sepulang dari Makkah diceritakan Ki Hasan Sepuh neka Pleman tak bektapan apa, hampir tidak banyak barang yang dibawa. Setelah ditanyakan ternyata kitab-kitab yang beliau pelajari di Mekah itu disedekahkan di Mekah, disedekahkan kepada kawan-kawannya dan santri-santri yang lain. Itu menunjukkan betapa daya ingat beliau belajar selama ada di Mekah itu semuanya terserap di dalam akal dan pikiran beliau. Setelah pulang dari Makkah, Ki Hasan Sepuh Kak Dito bersama Ki Rofi'i disambut oleh sanak keluarga, masyarakat, dan cukup masyhur dibicarakan masyarakat dan terdengar oleh Al-Maghfurlah Al-Aribillah Ki Haji Zainal Abidin. Ki Zainal Abidin Kak Dito adalah pendiri Pondok Genggong tahun 1839. Jadi 1839 Ki Zainal Abidin ini mendirikan Pondok Genggong yang kemudian mencari mantu, dan kebetulan beliau melihat sosok Ki Hasan kesengsem dengan kepandaian kealiman sosok Ki Hasan Kak Dito yang akhirnya berinisiatif ngalak mantoh, yang kemudian bergulir beliau mengambil mantu, dan kemudian Ki Haji Muhammad Hasan bin Samsudin bin Koiduddin meneruskan tongkat estafet Ki Zainal Abidin Al-Maghribi menjadi pengasuh kedua Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Pondok Genggong, nama Pondok Genggong itu bertahan mulai dari 1839 sampai kemudian masa Ki Hasan Saiful Rizal tahun 1952, kemudian 1955 Ki Hasan Sepuh mangkat, 1956 kalau tidak salah kemudian pondok ini berubah nama menjadi APIK, Asrama Pelajar Islam Genggong. Betul ya Non Alek? 1956 sampai tahun 1959 Kak Dito barulah kemudian nama ini dirubah menjadi Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Jadi nyamah Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Kak Dito para Rabu ini adalah nama dari kombinasi pengasuh pertama dengan pengasuh kedua Pondok Genggong. Ada beberapa guru-guru, ulama-ulama besar yang menjadi guru-guru dari Ki Hasan Sepuh Kak Dito, diantaranya adalah pertama Ki Haji Samsudin, Kiai Haji Rofi'i Sentong Kerejengan, kemudian Kiai Haji Muhammad Tamim Sukonsari Pasuruan seperti yang disebutkan tadi, kemudian Kiai Haji Khalil Bangkalan Madura, Kiai Haji Jazuli Madura, Kiai Haji Muhammad Nawawi bin Umar Banten Makkah, Kiai Marzuki Mataram di Makkah, Kiai Mukri Sunda di Makkah, Sayyid Bakri bin Sayyid Muhammad Sato Al-Misri, Habib Husain bin Muhammad bin Husain Al-Habsi Makkah, Habib Ali bin Ali Al-Habsi Madinah, Syekh Syahid Al-Yamani Makkah, Syekh Nahrawi Sepanjang Surabaya, Syekh Khotib Bangkalan Madura, dan Syekh Maksum Sentong Kerejengan. Ini adalah guru-guru dari Ki Haji Muhammad Hasan bin Samsudin bin Koiduddin. Di dalam semasa hidupnya Ki Haji Muhammad Hasan Kak Dito menerbitkan dan mengarang beberapa kitab. Di antaranya ada Aqidatut Tauhid, kitab tentang tauhid yang terdiri dari 75 bait nadhom. Menurut salah satu riwayat, kitab Kak Dito karang sareng Ki Hasan Sepuh pada saat beliau masih mondok di Bangkalan. Di akhir masa mondoknya beliau sudah mengarang kitab ini.
Kemudian ada kitab Nadhom Safinatun Najah, kitab yang mengupas persoalan fikih sehari-hari yang berisi 233 bait nazom. Kitab ini mendapat pujian langsung dari Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi yang disampaikan kepada Kiai Hasan Saiful Rizal. Beliau terang-terangan mengatakan bahwa Ki Hasan Sepuh Kak Ditoh waliullah. Jujur Al-Fakir punya ketakutan tersendiri untuk menyampaikan terkait manakib Kak Ditoh, terkait cerita-cerita, terkait kewalian dari Hadratus Syekh Al-Qutbi Rabbani Ki Haji Muhammad Hasan bin Samsuddin bin Koiduddin. Secara keturunan rasanya tidak pantas Abdinah menyampaikan bahwa mbah-mbah kita ini seorang wali. Tetapi karena posisi Al-Fakir adalah sebagai murid yang punya kewajiban untuk menyampaikan, karena ada salah satu dawuh pernah disampaikan oleh Pamanda Ki Saiful Islam, idastahwazahu ahadun minan nas fa'adrakahu waliyun, bahwa Ki Sepuh Kak Ditoh wali min ahli darki. Ini sering sekali sekut disebutake sareng Ki Hasan Sepuh min ahli darki. Kula sareng panjenengan kudu yakin menabi Ki Sepuh Kak Ditoh wali. Mon tak yakin tak keluar maunah. Tidak ada maunah jika kita itu tidak yakin kepada kewalian seseorang. Saya berani bilang begini karena posisi saya sebagai murid dari Ki Sepuh. Ada satu kisah pada saat Ki Hasan Saiful Rizal sareng Yapsa neka berangkat haji. Pada saat perjalanan di Mina, begitu banyaknya manusia, nekah Ki Hasan Saiful Rizal berjalan dengan Nyai Hafsah, istri beliau. Karena berdesak-desakan orang kita jerajah, Nyai Hafsah Kak Ditoh terpisah, agak terpisah sedikit dengan Ki Hasan Saiful Rizal, karena kemudian kacamata dari Nyai Hafsah Kak Ditoh geger. Karena jatuh beliau berusaha mengambil kacamata, yang akhirnya terdesak oleh sekian banyak orang sejerajer ring rap-rap nangas. Ki Hasan ini pas langsung berteriak, Ki Hasan Sepuh, Ki Hasan Sepuh. Orang yang kemudian menabrak mengelilinginya Nyai Hafsah Kak Ditoh tiba-tiba biak terbuka dengan sendirinya. Kisah ini sangat masyhur. Betapa mun kula sareng panjenengan, betapa kalau kita yakin tentang kewalian seseorang, kewalian guru kita, kudu yakin. Mun tak yakin tak keluar maunana. Percuma kita datang ke makam-makam guru kita jika kita tidak punya keyakinan tentang kewalian-kewalian ini. Tak keluar sobung maunana, kudu yakin. Dan ini adalah kisah yang merupakan ibrah bahwa bagaimana kemudian kita bisa mencontoh kehidupan sehari-hari seorang Ki Haji Muhammad Hasan bin Samsuddin bin Koiduddin. Perjalanan berikutnya kemudian Ki Hasan Sepuh menikah dengan putri dari Kiai Haji Zainal Abidin Al-Maghribi. Beliau ekalak mantoh oleh pengasuh Pondok Genggong, dan kemudian beliau menikah dengan seorang gadis, seorang ning yang bernama Ruwaidah. Bersama ibunya Ruwaidah, Ki Hasan Sepuh memiliki putra yang bernama Ki Haji Ahmad Nahrawi. Selanjutnya beliau di dalam perjalanannya menikah lagi dengan Nyai Syariah
Beliau memiliki seorang putri bernama Nyai Raihanah. Putra non Asnawi. Oke. Menikah dengan Nyai Syariah, memiliki putra Ki Asnawi. Yang kemudian pernikahan berikutnya beliau menikah dengan Nyai Patwi. Ki Hasan Kak Dintoh memiliki seorang putri bernama Nyai Raihanah, betul ya. Kemudian beliau menikah lagi dengan Nyai Patmi, Nyai Fu, namun beliau dari dua pernikahan ini tidak melahirkan keturunan. Selanjutnya beliau menikah dengan Nyai Hajah Siti Aminah dan memiliki seorang putra yaitu Kiai Haji Hasan Saiful Rizal. Pernikahan berikutnya dengan Nyai Suwarsih. Beliau memiliki putra bernama Non Abdul Hayy. Non Abdul Hayy Kak Ditoh wafat sejak kecil. Nyai Suwarsih menempati rumah di samping rumah kesepuan sekenenge sareng Gus Eeng. Nah, itu adalah rumah Ki Hasan Sepuh yang ditempati bersama Nyai Suwarsih. Dan terakhir Ki Hasan Sepuh menikah dengan Nyai Arba'ina dan memiliki dua orang putri yaitu Nyai Fatimah dan Nyai Maryam. Insya Allah menabi tak kleroh Ki Hasan Sepuh Kak Ditoh kagungan putri Nyai Maryam di usia 110 tahun 109 tahun 109 tahun Ki Muhammad Hasan bin Samsudin bin Qaiduddin Kak Ditoh ki bisa kagungan potret Nyai Maryam 109 tahun. Mohon kula sarang panjenengan umur sepidek ngocongan kebebe tak aguli. Malar moga paringi sehat tegar. Amin barokan ki sepuh. Mangkan montro lanjeng umur terus lain. Mangkan kadi Gus Saleh Kak Ditoh Masya Allah menabi ke astaf. Tiap hari Gus Saleh Kak Ditoh kagungan amalan yang mengharuskan setiap hari hadir di astah. Sudah sekitar 3 tahun kalau tidak salah. Makanya tak bisa akertek ate sekejap. Mau ngelerek sekone aprian. Nah, ini kan nonalek. Allahumma noron. Ki. Tapi kudu sekuntar kasta nih, barokan ki sepuh. Itulah sekelumit dari perjalanan hidup seorang Ki Haji Muhammad Hasan bin Samsudin bin Qaiduddin. Sampai kemudian beliau memiliki teladan dalam berdakwah dan bernahdlatul ulama. Perlu kiranya kami ceritakan bahwa seorang Kiai Muhammad Hasan Kak Ditoh memiliki perjuangan yang sangat luar biasa di dalam Nahdlatul Ulama. Sudah menjadi cerita masyhur dan umum menabi almarhum Al-Arif Billah Ki Hasan Sepuh Kak Ditoh adalah merupakan salah satu penggerak, salah satu pejuang dan salah satu pendiri dari Nahdlatul Ulama pada tahun 1926 di Jombang. Al-Fakir yang hadir langsung pada perayaan 1 abad NU di Taman Mini Indonesia Indah setahun yang lalu, mewakili pesantren Zainul Hasan Genggong menerima penghargaan atas nama Kiai Haji Muhammad Hasan bin Samsudin bin Qaiduddin yang merupakan satu dari 25 orang yang merupakan salah satu pendiri Nahdlatul Ulama. Dan 1930 Ki Hasan Sepuh Kak Ditoh kemudian diminta untuk membuat atau sekaligus menjadi pengurus cabang NU Keraksaan. Pertama masih belum ada pengurus, Ki Hasan Sepuh diminta oleh Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari untuk
kemudian ikut mengembangkan Nahdlatul Ulama yang ada di daerah. Ada salah satu debu nake sepo kadito para Rabu, betapa beliau sangat cinta dengan NU. Salah satu hal yang pernah disampaikan, Cung, jangan pernah marah terhadap NU. Cek sampai sakit ateh kelaban NU. Karena Nahdlatul Ulama ini adalah jam'iyah yang diridhoi oleh Allah. Ini yang sering disampaikan oleh Ki Hasan Sepuh, betapa beliau itu punya kecintaan yang sangat luar biasa terhadap Nahdlatul Ulama. Ada satu kisah di zaman Belanda, ini ada satu hal yang tak lazim. Zaman Belanda kaditoh zaman perjuangan, Ki Hasan Sepuh dan pesantren Genggong ini dikenal sebagai pusat koordinasi dan perjuangan para gerilyawan yang ada di sini. Bahkan Pondok Ginggung nekah ki zaman Ki Sepuh pernah diserbu oleh Belanda karena ada indikasi bahwa di sini menyimpan senjata. Dan memang senjata banyak disimpan di Genggong, tetapi karena karomah Ki Sepuh begitu digeledah kemana-mana, senjata ini tidak ditemukan. Satu ketika rombongan orang Belanda datang. Mereka tak lazim mak bedah orang non-Islam. Orang dulu menyebutkan reng kaper. Orang Belanda ini kemudian datang kepada Ki Hasan Sepuh nyon doa, minta doa restu kepada Ki Hasan Sepuh. Belenteh mereka. Rombongan banyak orang datang, pasukan Belanda minta doa kepada Ki Hasan Sepuh. Dan itulah jiwa besar seorang Ki Hasan Sepuh. Atas nama kemanusiaan, atas nama kebaikan, beliau tetap menerima. Pas itu aki sarang Ki Sepuh, panjenengan oneng napa sih baca sarang Ki Sepuh. Doa kunut mon kula sarang panjenengan sobu maca doa kak sak sih baca aki sarang Ki Sepuh. Dan kemudian ini ditanyakan oleh para santri-santrinya, anak apa Kiai? Mak kemudian sampai berkenan mendoakan orang-orang Belanda yang sudah jelas-jelas menjajah kita semua. Ki Hasan atas nama kemanusiaan, karena mendoakan itu banyak sisi, di antaranya adalah siapa tahu kemudian doa ini menjadi sesuatu yang baik sehingga kita akan berakhir dengan baik. Dan kemudian pasca orang Belanda nika Pleman, Ki Sepuh nika pas adikanan ka kusir dokar sambil naik dokar nika Ki Sepuh pas langsung entar ke masyarakat nika pas adebu ke masyarakat di atas dokar. Cung tegene imana cung, tegene imana cung, tegene imana cung. Nika sik dubu agi ke Ki Sepuh. Ki Sepuh kak ditoh khawatir bahwa iman dengan hadirnya Belanda, tampak Belanda sowan kaki Sepuh ini kemudian Belanda mampu mampu untuk mempengaruhi ke masyarakat sehingga khawatir ini menggoyahkan iman masyarakat. Ini kan obat dokar Ki Hasan Sepuh. Cung tegene imana cung, tegene imana. Betapa cintanya Ki Hasan Sepuh, Ki Haji Muhammad Hasan, Ki Hasan Sepuh kadito kepada para umatnya. Kemudian selanjutnya di samping teladan-teladan yang sudah ditunjukkan kepada masyarakat, kepada segenap umat yang selama ini kita banyak mendengar karomah-karomah, tepat pada tahun 1374 Hijriah, tahun 1955 Masehi, kita kehilangan sosok ulama besar Ki Haji Muhammad Hasan bin Samsuddin bin Koituddin. Beliau wafat pada 11 Syawal, hari Rabu malam Kamis setengah 12 malam
Beliau meninggalkan umat, meninggalkan segenap keluarga, meninggalkan para murid-muridnya untuk selama-lamanya. Ada sebuah kisah yang disampaikan oleh salah satu haddam terakhir beliau, yaitu Kiai Haji Samsul Ma'arif. Kiai Samsul Ma'arif kaditoh merupakan haddam terakhir. Jadi Kiai Hasan Sepuh pada Ramadan menabi saben santreh abeli ke pondok kaditoh setiap tanggal 15 Syawal. Satu ketika di tahun 1955, di saat Kiai Hasan Sepuh memberikan pengajian kitab Dzurratun Nasihin kepada para santri, beliau menyampaikan, "Jung, jika sedejah liburan wajib kembali pada 10 Syawal. Karena tanggal 11 Syawal neka deki bekal beda pengajian akbar. Neka debu nake sepuh. Santri yang seharusnya pulang tanggal 15 Syawal diperintah oleh Kiai Hasan Sepuh untuk kembali pada tanggal 10 Syawal. Dan tepat kemudian seperti yang didawuhkan oleh Kiai Hasan Sepuh, ternyata betul tanggal 11 Syawal malam Kemis jam 11.30 Kiai Hasan bin Samsudin bin Koiduddin berpulang. Ada satu kisah yang disampaikan Kiai Samsul Ma'arif ini adalah pada saat Kiai Sepuh wafat, beliau mendampingi dengan beberapa keluarga saja. Beliau dinyatakan wafat, dan memang pada saat wafat Kiai Sepuh gak ditoh, Kiai Hasan Saiful Rizal sedang dalam perjalanan. Di saat kesedihan yang begitu membuncah, Kiai Hasan Saiful Rizal ini hadir datang biacereng, nangis sejadi-jadinya. Kemudian beliau itu mengatakan, Kiai Hasan Saiful Rizal, abdi nama etina aki, abdina kita siap, abdina ki butuh bimbingan abah. Pada saat Kiai Hasan Saiful Rizal ini menangis sejadi-jadinya, tiba-tiba mata Kiai Hasan Sepuh itu melak. Mata Kiai Hasan Sepuh ini tiba-tiba melak lagi, terbuka kembali. Kemudian Kiai Hasan Sepuh ini duduk. Beliau duduk, kemudian mengambil songkok neka epondut pas yang kuyaki ke Kiai Hasan Saiful Rizal. Ini adalah kisah yang diceritakan banyak sekali oleh para santri. Di Kiai Hasan Sepuh itu dinyatakan meninggal, begitu Kiai Hasan Saiful Rizal datang, beliau bangkit kembali, hidup kembali, hanya sekedar duduk, memakaikan songkok kepada Kiai Hasan Saiful Rizal, yang kemudian beliau diam kembali, tidur kembali, yang akhirnya kemudian dinyatakan wafat. Dan Kiai Hasan Sepuh sampai detik wafatnya beliau, tangan beliau tidak berhenti untuk berzikir. Jadi tangan neka pakun ajalan. Pada saat beliau juga pada akhir itu dinyatakan wafat. Malar moga kula sareng panjenengan sedaya oleh barokah Kiai Hasan Sepuh, kita bisa mengambil ibrah dari cerita-cerita yang selama ini masyhur di kalangan masyarakat. Kiai Hasan Sepuh kak ditoh para Rabu begitu luar biasa dikenal dengan akhlak beliau, kesantunan beliau, kedermawanan beliau. Sering kita mendengar cerita pada saat Kiai Hasan Sepuh, Kiai Sepuh kak ditoh menabi berangkat ke Bengkalan. Ini beliau jalan sokoh abak tagembolan. Setiap kali di jalan bertemu dengan makan ada manuk siki ada nang jalan. Kak ditoh Kiai Sepuh ambu ngantos menunggu sampai burung-burung ini selesai makan baru melanjutkan perjalanan. Itulah kisah-kisah yang seharusnya menjadi ibrah kita semua. Betapa halusnya perasaan beliau,
betapa beliau menjaga akhlak, beliau menjaga perasaan manusia, bahkan makhluk-makhluk yang lain. Terakhir, sebagai kesimpulan dari sosok Ki Haji Muhammad Hasan bin Samsuddin bin Koiduddin, kami akan coba rangkai dalam sebuah puisi. Di sunyinya malam, bulan terang bersinar, cerminan sang guru yang bercahaya berpendar, kan selalu melekat di hati umat dan selalu menerangi jiwa-jiwa yang pekat. Ki Hasan penuh hikmat dan cinta, seperti embun pagi yang menyejukkan jiwa, seperti mawar wangi yang menyedapkan rasa. Bimbingannya bagai mata air yang jernih, mengalir membasahi setiap hati yang haus aroma surga. Di pesantren ini Ki Hasan berdiri, istiqomah dalam hikmatnya cinta. Doa-doa selalu mengalir dari bibirnya, menyentuh langit, menghadirkan damai di bumi. Tak pernah lelah, tak pernah pudar, penuh semangat dan selalu berpendar. Ki Hasan penjaga kebenaran dan keadilan. Dalam kesederhanaannya, namanya akan selalu bersinar terang. Bagai cahaya di kegelapan malam, membawa harapan bagi yang padam. Ya Kiai Hasan, nama yang diukir dalam hati setiap umat. Engkaulah teladan, engkaulah cahaya, engkaulah panutan hingga akhir zaman. Semoga saya beserta keluarga, panjenengan semua yang hadir selalu mendapatkan limpahan barokah dari segenap guru-guru kita. Diparingi sehat, panjang umur, kabul segala hajat, pona tango tangah. Amin. Sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf atas segala kesalahan yang terucap, baik yang disengaja maupun tidak, dan juga sekaligus menyampaikan atas nama panitia dan keluarga besar, sekaligus mengucapkan mohon maaf atas segala keterbatasan yang mungkin tidak bisa memuaskan poro rawuh, poro tamu semuanya. Sekali lagi Al-Fakir hanya bisa mengatakan terima kasih atas kehadiran semuanya. Jazakumullahu ahsanal jaza fid dini wad dunya wal akhirah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.